latar belakang dan pendahuluan serta tujuan pada kelompok kami. Mikropaleontologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari mikrofosil seperti foraminifera, ostracoda, radiolaria, dan nanoplankton yang terdapat pada batuan sedimen plastik maupun karbonat. Di Indonesia dan Asia Tenggara, mikropaleontologi ini berperan penting dalam biostratigrafi, rekonstruksi lingkungan purba, dan eksplorasi minyak dan gas bumi. Foraminifera planktonik digunakan sebagai indikator perubahan kondisi laut, sedangkan ostracoda bentonik membantu menginterpretasikan lingkungan dasar laut dan batimetri. Analisis mikrofosil menjadi dasar penentuan umur relatif batuan, korelasi stratigrafi, dan rekonstruksi evolusi cekungan sedimen. Lalu ada tujuan kelompok kami. Yang pertama itu ada mengidentifikasi jenis, morfologi, dan karakteristik spesifik dari foraminifera yang ditemukan di daerah penelitian guna mendapatkan data taksonomi yang akurat. Yang kedua ada penentuan umur relatif, yaitu dating, menentukan kisaran umur relatif batuan pada lapisan sedimen melalui analisis zonasi biostratigrafi berdasarkan kemunculan dan kelimpahan fosil yang dijumpai. Yang ketiga, ada interpretasi lingkungan pengendapan purba, rekonstruksi kondisi paleo-environment, dan batimetri masa lampau dengan menganalisis asosiasi serta distribusi vertikal maupun horizontal dari fosil foraminifera. Yang terakhir ada rekonstruksi sejarah sedimentasi dan geologi, yaitu menyusun kembali dinamika sejarah sedimentasi, proses pengendapan, serta perkembangan evolusi geologi yang pernah terjadi di daerah penelitian sepanjang waktu geologi. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di sepanjang singkapan permukaan lintasan Sungai Cipamingkis yang terletak di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara fisiografis, lokasi ini berada di dalam kawasan cekungan Bogor dan berfokus pada analisis sedimentasi serta biostratigrafi dari formasi jatiluhur. Untuk posisi geografisnya, area singkapan ini di sepanjang aliran Sungai Cipamingkis Jonggol yang memiliki kontrol tektonik aktif selama masa pembentukannya. Dan untuk umur geologi batuan sedimen berumur sekitaran Miosen tengah hingga Miosen akhir yang tercakup dalam zonasi foraminifera planktonik. Lingkungan pengendapannya mengalami dinamika pendangkalan ke atas atau shallowing upward, dan selanjutnya transisi kedalaman terjadi perubahan lingkungan laut dari zona batiran atas beralih secara bertahap menuju zona eritik keluar. Dan selanjutnya untuk geologi regional sendiri, kawasan penelitian secara regional termasuk ke dalam zona Bogor menurut Van Melville 1949. Sebuah jalur antiklinorium berarah barat timur yang dicirikan oleh morfologi perbukitan bergelombang tajam akibat tektonik komputasional yang kuat sejak kala Oligosen sampai Miosen hingga Pliosen sampai Pleistosen. Zona ini bertindak sebagai cekungan belakang busur yang menampung sedimentasi material rombakan vulkanik dan karbonat laut dalam serta masif. Untuk karakteristik tataran geologinya, pertama ada kontrol tektonik dan struktur, dan selanjutnya ada stratigrafi regional, dan habis itu mekanisme sedimentasi, dan yang terakhir evolusi cekungan. Jadi pada kali ini saya akan membacakan mengenai kolom stratigrafi yang telah kelompok kami buat. Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan mengetahui beberapa informasi mengenai lingkungan pengendapannya dan juga mengenai ketebalan, area strike and dip, dan juga litologi dari singkapan yang telah kami sampling. Penjelasan pada setiap STA-nya sudah kami uraikan seperti pada gambar yang ada di PPT. Dari STA pertama, litologi pada STA pertama itu merupakan batu lempung yang dimana memiliki warna coklat kehitaman yang kemudian memiliki ukuran butir silt, dan batuannya ketika diteteskan pada cairan HCl itu bereaksi, yang dimana berarti menandakan batu lempung tersebut
memiliki kandungan karbonat. Kemudian memiliki tebal 3 meter dan memiliki arah strike and dip N248 east 58 northwest. Untuk lingkungan pengendapannya sendiri yaitu merupakan deep marine. Kemudian pada STA kedua itu merupakan batu gamping yang dimana memiliki warna putih dan bereaksi juga terhadap cairan HCl. Untuk ukuran butirnya tersebut merupakan ukurannya medium, ini mana memiliki tebal 1 meter dan memiliki arah strike and dip yaitu N155 derajat east 9 derajat southwest. Ini mana lingkungan pengendapannya sendiri merupakan reef core atau perairan dangkal. Kemudian untuk STA 3 dan 4 itu memiliki litologi yang sama, ini mana masih satu satuan batu yaitu batu lempung yang mana memiliki warna abu-abu kehitaman dan memiliki ukuran butir silk dan juga memiliki arah strike and dip. Untuk STA 3 itu memiliki arah strike 172 derajat east dan memiliki dip 10 derajat southeast. Dan pada STA 4 memiliki arah strike 190 derajat east, kemudian memiliki dip 24 derajat southwest. Tapi pada STA keempat terdapat struktur yaitu horizontal lamination, di mana lingkungan pengendapan dari STA 3 dan 4 ini merupakan slope. Terakhir untuk STA kelima, litologi pada STA kelima ini merupakan batu gamping yang berwarna krem kecoklatan, di mana batu gamping ini bereaksi terhadap cairan HCl ketika diteteskan. Dan untuk ketebalannya sendiri merupakan ketebalan itu 1 meter dan lingkungan pengendapan itu sama, yaitu reef core atau perairan dangkal. Ini saya akan menjelaskan bagian dari distribution chart, kurva paleobiometri dan juga interpretasi dari lingkungan pengendapan. Nah, pertama mari kita perhatikan bagian distribution chart foraminifera. Nah, secara keseluruhan mikrofauna dari bawah ke atas mencerminkan sebuah transisi lingkungan yang sangat sistematis, yaitu perubahan dari kondisi bantial dalam menuju dendritik dangkal. Nah, suksesi ini tuh diawali pada interval kedalaman 1000 hingga 1600 meter yang terbentuk pada Miosen tengah hingga akhir. Nah, fase awal ini diwakili oleh lingkungan karbonat for slope laut, dangkal hingga laut terbuka. Ciri-ciri utamanya yaitu adalah dominasi foraminifera besar seperti Discosiklina, Actinosiklina, dan Asilina tanpa kehadiran planktonik yang signifikan. Nah, berikutnya kita masuk pada interval 500 hingga 1000 meter. Di masa Miosen hingga Pliocene awal, lingkungan berubah menjadi zona sublitoral dalam hingga bantial atas. Di sini didominasi oleh foraminifera bentonik laut seperti Cibidi, Coides, Barnetti, dan Planulina rugosa, yang kemudian diikuti oleh munculnya planktonik secara sporadis. Kemudian selanjutnya pada kedalaman 200 hingga 500 meter di mana Pliocene tengah hingga Pleistocene awal, keragaman taksa mencapai puncaknya dengan rasio PB berkisar antara 44% hingga 74%. Dan akhirnya suksesi ini tuh ditutup pada kedalaman 20 hingga 200 meter di mana masa Pleistocene akhir hingga Holocene yang ditandai oleh melimpahnya bentonik deritik seperti Reinaldella dan dikontrol oleh datum Emiliania Huxley pada kedalaman 40 meter. Nah, selanjutnya mari kita validasi data distribution chart tadi dengan menggunakan kurva kedalaman dan umur untuk melihat laju sedimentasinya. Nah, karena kurva ini tuh terbagi ke dalam 4 interval yang penting. Nah, pertama, pada interval Miosen tengah hingga akhir pada kedalaman 1600 hingga 800 meter, kurva cenderung landai. Ini menunjukkan laju sedimentasi yang lambat, hanya sekitar 20 sampai 30 meter per juta tahun, yang konsisten dengan lingkungan lower mid bantial. Nah, yang kedua, ada titik infeksi, ada titik 5 juta tahun yang lalu tepat di atas Pliocene pada kedalaman sekitar 800 meter. Terjadi perubahan gradien kurva yang tajam. Ini menandakan bahwa percepatan laju sedimentasi akibat peningkatan input material siliklastik dari aktivitas tektonik pengangkatan di daratan Jawa Barat. Nah, yang kemudian ada titik ketiga, itu ada di interval Pliocene. Kurva menjadi lebih curam dengan laju sedimentasi yang meningkat signifikan
dikatakan menjadi 80 hingga 120 meter per juta tahun. Hal ini berkorelasi kuat dengan fase transgresi regional. Kemudian yang terakhir ada titik yang keempat, yaitu ada interval Pleistocene Holocene. Disinilah kurva itu menunjukkan kemiringan paling curam sepanjang suksesi, dengan laju sedimentasi tinggi melebihi 180 meter per juta tahun. Fase neritik dangkal ini juga dipengaruhi oleh fluktuasi muka air laut, estuatik, glasial, interglasial di masa kuarter. Nah, lalu dari data distribution chart dan juga kurva paleobiometri tadi, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat dari data-data tersebut? Nah, secara vertikal, pergeseran asosiasi foraminifera dan perubahan gradien kurva ini membentuk sebuah pola yang konsisten, yaitu pola deepening dan shallowing upward. Fase pedalaman yang terjadi pada masa Miocene mencerminkan adanya subsidensi tektonik yang kecepatannya melampaui laju pengisian sedimennya. Sebaliknya, fase pendangkalan sejak Pliocene akhir mencerminkan dominasi progradasi sedimen dan pengangkatan regional yang secara bertahap mengisi ruang akumulasi cekungan. Pola ini tuh sangat selaras dengan model geodinamik Jawa Barat. Ini menegaskan bahwa formasi Jatiluhur di Sungai Cimanukis merupakan rekaman lengkap dari evolusi cekungan laut yang dinamis sejak Miocene tengah hingga kuarter. Nah, berikutnya bagian dari kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh teman tim rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, analisis distribusi pada lintasan Sungai Cimanukis menunjukkan bahwa keberadaan berbagai jenis foraminifera dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan umur relatif batuan dan merekonstruksi lingkungan pengendapan masa lalu. Yang kedua, berdasarkan sumber air fosil foraminifera, batuan di daerah penelitian diperkirakan memiliki rentang umur dari Miocene tengah hingga Holocene, sehingga memberikan gambaran kronologi perkembangan geologi wilayah tersebut. Yang ketiga, lingkungan pengendapan mengalami perubahan secara bertahap dari kondisi laut dalam hingga laut dangkal. Terus, yang tercermin dari variasi asosiasi fosil pada setiap satuan batuan. Yang keempat, perubahan lingkungan pengendapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain aktivitas tektonik, fluktuasi muka laut, dan proses akumulasi sedimen yang berlangsung selama perkembangan cekungan. Yang kelima, rekonstruksi sejarah geologi menunjukkan adanya kecenderungan pendangkalan ke arah atas atau shallowing upward, sehingga analisis mikrofosil dan biostratigrafi menjadi metode yang efektif dan penting untuk memahami evolusi cekungan serta kondisi lingkungan purba di daerah penelitian. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan jarak pengambilan yang lebih rapat untuk meningkatkan ketelitian zonasi biostratigrafi. Yang kedua, interpretasi umur dan lingkungan pengendapan perlu didukung oleh data tambahan seperti nanoplankton, habis itu palinologi dan geokimia agar hasilnya lebih kuat. Yang ketiga, analisis rasio foraminifera, planktonik dan bentonik perlu dilakukan lebih mendalam untuk memperoleh interpretasi paleobatimetri yang lebih representatif. Yang keempat itu integrasi data biostratigrafi dengan sedimentologi. Stratigrafi sekuen dan struktur geologi regional diperlukan untuk rekonstruksi evolusi cekungan yang lebih komprehensif. Habis itu yang kelima, preparasi sampel, identifikasi fosil, dan penggunaan referensi taksonomi terbaru perlu dilakukan secara cermat guna meningkatkan kualitas penelitian dan mengurangi kesalahan interpretasi. Terima kasih, thank you.